wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Prodi Biologi Angkatan 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Sidaran Latugonsina, Sarjana Pendidikan. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 2 Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Pada hari ini, Rabu 6 Desember 2023, saya melaksanakan video pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi sistem gerak. Pertemuan kedua membahas tentang otot pada manusia, kompetensi dasar 3.5 di kelas 11 IPA. Berikut adalah video pembelajaran saya. Mohon saran dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Kabarnya hari ini bagaimana? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Ibu? Ya, alhamdulillah pagi ini juga baik. Ya, sebelum kita mulai, coba kita kelas doa dulu. Ya baik, teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, selesai. Ya, yang tidak hadir? Ya, berarti hari ini kehadirannya maksimal itu ya. Ya. Sebelum kita lanjut ke kegiatan berikut, coba perhatikan bajunya, bahan ajarnya, buku dan pena. Sudah ya? Sudah rapi, siap untuk belajar? Ya. Oke, perhatikan pada minggu lalu kita ketemu menyangkut dengan apa? Rangka pada manusia. Kalian tahu apa itu fungsi rangka? Saya Ibu. Sebagai alat gerak pasif, tempat pembentukan otot, melindungi organ vital, dan menahan daya atas tubuh. Oke, sebagai gerak pasif. Untuk mendukung gerak alat gerak pasif, dia butuh otot. Pernahkah mendengar daging atau pernah melihat daging? Entah itu daging kambing, entah itu daging sapi. Pernah konsumsi atau pernah lihat tidak? Pasar banyak ya. Di pasar biasa kalian konsumsi juga. Biasa paling banyak pada saat lebaran atau Idul Adha. Ya, biasa dikonsumsi di rumah. Apakah sama daging dan otot? Bahasa kasarnya adalah daging, sedangkan bahasa biologinya adalah otot. Ya, pernahkah membayangkan rangka tanpa otot? Pernah. Ya. Pernah. Pernahkah membayangkan rangka tanpa otot? Ada ya? Pernah ya? Ya. Coba kalau rangka tanpa otot. Pernahkah membayangkan kalau rangka berdiri saja begitu? Tidak pernah. Ya. Tidak ya. Ya. Saya kenapa? Saya jika rangka tanpa otot, tulang tidak dapat bergerak karena rangka bekerja sama dengan otot untuk memudahkan manusia untuk bergerak, misalnya menggerakkan tangan, kaki, leher, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Oke, dengan sendirinya materi kita pada hari ini menyangkut dengan otot. Materi kita pada hari ini menyangkut dengan otot pada manusia. Oke, perhatikan di sini. Otot pada manusia. KD-nya yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Dan 4.5 atau KD keterampilan yaitu menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Dan tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model PBL dengan metode penugasan, demonstrasi, diskusi kelompok dan tanya jawab.
dan juga mekanisme kerja metode pembelajarannya yaitu tanya jawab, diskusi, dan juga demonstrasi. KKN-nya yang sesuai ditetapkan oleh sekolah itu 70 dengan penilaian yang akan saya nilai pada hari ini adalah penilaian sikap selama proses pembelajaran, penilaian pengetahuan, ada sebentar nanti tes evaluasi sedikit, terus penilaian pengetahuan berupa laporan LKPD dan juga penilaian keterampilan berupa presentasi dan hasil karya. Oke, sekarang coba lihat video berikut. Tahukah kamu, hampir 35-40% masa tubuh kita adalah jaringan otot. Pada saat kamu melakukan gerakan tersebut terjadi karena adanya kerja dari otot. Bayangkan apabila tubuhmu hanya terdiri atas tulang dan tidak ada otot yang menyeluruhinya. Dapatkah kamu berjalan dan berlari seperti sekarang? Lalu, apakah fungsi dari otot pada tubuh kita? Dan seperti apakah otot bekerja sehingga kita dapat bergerak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian dapat melakukan kegiatan di bawah ini. Bisa? Sudah? Dari video itu apa yang dapat kalian simpulkan dari video itu? Apa yang dibutuhkan otot untuk bekerja? Oh, apa yang dibutuhkan otot untuk bekerja? Oke. Oh, dua. Oke. Yang duluan. Ibu, apakah otot hanya ada pada manusia? Oke. Apakah otot hanya ada pada manusia? Apakah tidak ada pada hewan atau tumbuhan? Ya. Di belakang? Ibu, bagaimana sifat kerja otot? Oke, bagaimana sifat kerja otot? Kerjanya otot itu seperti apa? Bisa ya? Oke. Untuk menjawab pertanyaan teman-temanmu dari yang dianalisis dari video tadi, mari kita lakukan diskusi. Diskusi secara berkelompok. Bisa ya? Kemarin sudah dibagikan, silakan cari teman atau bergabung dengan anggota kelompoknya masing-masing. Silakan. Sudah? LKPD-nya sudah ada? Sudah. Oke. Sebelum kita mulai, coba perhatikan LKPD-nya, bahan ajarnya sudah ada di dalam. Perhatikan LKPD-nya ada 4 kegiatan yang Anda lakukan. Tetapi pada saat presentasi hanya satu saja. Hanya hasil karya itu hanya satu saja. Jadi sebelum kita presentasi, mari kita cabut undi. Undiannya ada di sini, silakan ambil. Undiannya untuk kelompok berapa? Silakan. Dapat berapa? Bisa ya? Oke. Perhatikan, yang dapat undian 1, dia presentasi kegiatan 1. Yang dapat undian 2 dan seterusnya. Perhatikan semua kegiatan dilakukan, tetapi presentasi di depan hanya 1 saja sesuai nomor undian. Jelas ya? Oke. Silakan kerjakan penyelidikan Anda masing-masing. Sekarang dibaca yang mana dulu? Pembagian sudah? Ya, bagi dua aja. Dibagi saja. Bisa ya? Oke. Sudah sini gambar ya? Langsung tempel. Jangan lupa 6. Waktunya tidak lama ya. Ayo, sambil teman-teman yang lain bikin, yang lain juga bisa bikin kegiatan yang lain. Ya.
Yang kegiatan 1 jangan lupa nanti presentasinya kegiatan 1 saja. Ekstensor sama flexor yang antagonis. Nanti langsung sensor flexor langsung teruskan dengan kokan supaya dia bisa makan langsung gitu langsung bisa ketahui langsung. Ekstensor yang antagonis kok. Suatu letaknya di tengah. Di tengah. Sudah hampir habis waktunya. Oke, bersiap untuk presentasi. Oke, perhatiannya di depan. Kursinya dikasih maju ke depan, ekspektasi maju ke depan. Biar diperhatikan teman-teman yang mau presentasi. Teman-teman yang mau presentasikan sebentar ya. Dipersilakan untuk kelompok kegiatan 1 yang dapat nomor undian kegiatan 1 kelompok kelima. Ya, bisa? Silakan maju di depan. Baik, langsung saja kita mulai pada materi terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan. Baik, langsung saja bisa dilihat ini adalah gambar dari otot tuli. Otot tuli memiliki ciri-ciri yang pertama, sel-selnya berbentuk selinder panjang. Yang kedua, sel-selnya memiliki serat-serat yang menampakkan bagian yang gelap dan terang sehingga memberikan penampakan lurik. Yang ketiga, bekerja secara sadar atau jika harus kehendak. Yang keempat, reaksi dengan cepat dan tidak teratur. Yang kelima, mudah lelah. Yang keenam, memiliki banyak sisi yang terletak bagian dengan sel. Yang ketujuh, melekat pada rambut tubuh, kaki, lengan, leher, dan dada. Yang kedelapan, bagian hidungnya mengecil, bagian tubuhnya mengecil tersebut disebut tendon. Sifat kerja dari otot lurik ini dipengaruhi oleh kesadaran. Letaknya berada pada otot dada, otot paha, otot betis,
otot polos yang pertama, sel-selnya berbentuk gelendong. Yang kedua, dan yang di sini otot apa yang paling kuat di tubuh manusia? Terima kasih. Itu apa dia tadi? Otot apa yang paling kuat di tubuh manusia? Otot yang paling kuat adalah otot jantung. Karena otot jantung yang paling bekerja keras dalam tubuh. Ia mampu memompa 5 liter darah per menit dan 2000 kali setiap hari. Ada lagi? Oke. baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi. Dan terhormat Ibu Saudara selaku guru pembimbing dan teman-teman yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di atas syukur. Pertama-tama perkenalkan, saya Fatima yang akan bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya adalah Nesilas sebagai materi, ada Fauji sebagai naratoba dan lainnya sebagai anggota. Baik, langsung saja kepada materi. Waktu dan tempat saya persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari yang tadi kita undikan sampai saya mendapat kegiatan kedua, yaitu sifat kerja otot. Nah, sifat kerja otot itu ada dua, yaitu yang pertama ada otot antagonis dan otot sinergis. Otot antagonis merupakan otot yang hubungan kerjanya saling berlawanan. Kerja antagonis otot biceps dan triceps adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika otot biceps berkontraksi, maka otot triceps akan relaksasi, sehingga lengan akan bergerak ke atas. Dengan demikian, otot biceps merupakan otot flexor untuk membengkokkan. Jika otot biceps relaksasi dan otot triceps berkontraksi, maka posisi lengan akan kembali ke keadaan semula, lurus. Dengan demikian, otot triceps disebut otot ekstensor untuk meluruskan. Berikut ada beberapa contoh gerak antagonis. Yang pertama, ekstensor atau meluruskan, seperti yang teman saya peragakan di sebelah saya. Dan flexor membengkokkan, misalnya otot biceps dan otot triceps. Yang kedua ada abduktor, menjauhi badan, dan aduktor, mendekati badan. Yang ketiga ada depresor, ke bawah, dan elevator, ke atas. Yang ketiga ada supinator, menengadah, dan ada pronator, menelungkup. Nah, selanjutnya ada beberapa tipe gerak tubuh yang ditimbulkan oleh otot, tulang, dan persendiannya. Yang pertama ada fleksi, yaitu gerak menekuk. Ditimbulkan oleh otot flexor, misalnya pada siku, lutut, dan ruas jari-jari. Yang kedua ada ekstensi, yaitu gerak meluruskan. Ditimbulkan oleh otot ekstensor, misalnya pada lengan atau pada lengan. Yang ketiga ada abduksi, yaitu gerak tungkai menjauhi badan. Ditimbulkan oleh otot abduktor, misalnya pada lengan dan kaki menjauhi badan. Yang keempat ada abduksi, yaitu gerak tungkai mendekati badan. Ditimbulkan oleh otot aduktor, misalnya pada lengan dan kaki menjauhi badan. Yang kelima ada pronasi, yaitu gerak memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap ke bawah. Gerak ini ditimbulkan oleh otot pronator. Yang keenam ada supinasi, yaitu gerak memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap ke atas.
Gerak ini ditimbulkan oleh otot supinator. Yang ketujuh ada inversi, yaitu gerak memiringkan telapak kaki ke arah dalam. Yang kedelapan ada eversi, yaitu gerak memiringkan telapak kaki ke arah luar. Yang kesembilan ada elevasi, yaitu gerak mengangkat bagian tubuh, misalnya gerak membuka mulut atau menengadah kepala. Yang ke-10 ada depresi, yaitu gerak menurunkan bagian tubuh, misalnya gerak menutup mulut atau menurunkan kepala. Nah, itu ada beberapa gerak tubuh dari otot antagonis. Selanjutnya otot sinergis. Otot sinergis merupakan otot yang hubungan kerjanya saling bekerja secara bersamaan. Misalnya otot pronator teres dan pronator quadratus yang terdapat pada lengan bawah yang bekerja bersama-sama menggerakkan telapak tangan, menengadah dan menekuk. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya jika ada teman-teman yang ingin menanggapi, silakan mengangkat tangan dan memperkenalkan diri. Saya berikan batas 2 pertanyaan. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sakinah, mewakilkan dari kelompok 3. Di sini otot dalam melakukan fungsinya sebagai alat gerak ada yang bekerja secara sinergis dan secara antagonis. Nah, tolong berikan contohnya. Oke, saya sambung dulu. Selanjutnya, sebelumnya, nama saya Isma, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan bertanya bagaimana sehingga otot bisa bekerja. Baik, terima kasih kepada saudari Sakinah dan saudari Isma karena telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami dan kepada teman kelompok saya silahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Sakinah. Contoh otot antagonis adalah kerja otot biceps dan triceps, sedangkan otot sinergis yaitu otot tulang rusuk yang bekerja bersama-sama ketika seseorang menarik napas. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Isma. Secara umum, cara kerja otot kita dipengaruhi oleh serangsang melalui saraf. Rangsangan-rangsangan tersebut akan menyebabkan otot melakukan kontraksi dan relaksi. Nah, itu tadi jawaban dari teman kelompok saya. Apakah teman-teman sudah paham? Sudah paham. Jika sudah paham, terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami dan telah memberikan pertanyaan yang alhamdulillah bisa dijawab oleh kelompok kami. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perhatikan. Untuk sifat kerja otot ada 2, yaitu antagonis dan sinergis. Antagonis arahnya berlawanan, sedangkan sinergis adalah saling membantu untuk membentuk sebuah gerakan. Bisa ya? Oke, lanjut. Untuk kelompok yang mendapat undian ketiga atau kegiatan ketiga, silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ainun Seng selaku moderator, dan di sebelah saya ada Siti Sakinah Ibadah selaku pemateri, dan di sebelahnya lagi ada Siva Ramadhani Haji Umar selaku sekretaris, dan di sebelahnya lagi ya 2 orang itu selaku anggota. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sumber energi. Tanpa berbasa-basi saya kembalikan ke Oke, baik, langsung saja. Terima kasih atas kesempatannya, moderator.
kedua ada grafik fosfat, dan yang ketiga ada glikogen dan gula otot. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Baik, yang terhormat Ibu Saudara selaku guru pembimbing dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini. Oke, baik, perkenalkan nama saya di FTU yang bertugas sebagai moderator di kelompok 4. Nah, di sini saya memperkenalkan kelompok kami. Ada ketua kelompok di samping saya juga ibu, anggotanya saya sendiri di FTU, ada Kak Nawal, Kak Story dan Kak Hasil. Nah, baik teman-teman, sebelum saya serahkan ke materi, saya himbau kepada teman-teman untuk memperhatikan ketika pemateri kita sedang menjelaskan, dan sehingga teman-teman tahu apa sih tahapan-tahapan mekanisme kerja otot. Oke, baik, tanpa berlama-lama saya serahkan kepada pemateri. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mekanisme kerja otot. Apa sih mekanisme kerja otot? Mekanisme kerja otot merupakan cara kerja otot dalam menggerakkan alat gerak pada tubuh, seperti tangan dan kaki, serta organ-organ lainnya di dalam tubuh. Kontraksi ototlah yang menyebabkan terjadinya sebuah gerakan pada tubuh. Ada beberapa tahapan mekanisme kerja otot. Yang pertama, mekanisme kontraksi otot dimulai ketika adanya sinyal dari sistem saraf yang dikirim ke sel-sel dalam otot atau sistem muskular. Sinyal ini adalah respons yang diperintahkan otot ketika hendak melakukan sesuatu yang memerlukan gerakan otot. Sinyal tersebut berjalan melalui neuron motorik hingga neuron muskular. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Gurun dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa otot dapat berkontraksi? Oke, baik, terima kasih. Mengapa otot dapat berkontraksi? Oke, baik, kami jawab dulu dari pertanyaan yang pertama dari Fauzi Gurun. Lalu saya jawab, mengapa otot dapat berkontraksi? Nah, jawabannya sangat simpel. Kontraksi otot disebabkan karena adanya penyaluran saraf. Oke, apakah saudara sudah paham? Atau mungkin diulangi lagi? Oke, baik, mungkin itu saya dari kami. Jadi dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam memang. Yang perbaiki sangat perbaiki dulu. Ya, itu lagi perbaiki. Ini. Sudah? Buku di atas meja, baru perhatikan di depan. Silakan taruh di depan. Buku di atas meja sini, baru taruh di depan. Belum. Ya. Oke, perhatikan. Macam-macam otot pada manusia. Bisa? Berdasarkan bentuk, susunan, dan juga cara kerjanya, otot manusia dibedakan menjadi 3, yaitu otot lurik atau otot rangka, otot polos, dan juga otot jantung. Lanjut, itu bentuknya otot lurik seperti itu. Otot lurik atau otot rangka disebut otot lurik karena
kelamin dan juga dinding rahim. Terus ada juga otot jantung. Disebut otot jantung karena hanya terdapat pada jantung. Otot jantung berfungsi menggerakkan jantung dengan untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bagian tubuh, kontraksi dan relaksasi otot jantung menyebabkan di jantung menyempit dan juga melebar secara berirama sehingga menimbulkan detak jantung. Jadi kalau punya jantung berdetak itu seperti ini. Saya, ya, sampai di sini. Sebelum kita lanjut, ada yang bisa bikin kesimpulan? Kesimpulan? Ada yang bisa buat kesimpulan? Kita sama-sama buat kesimpulan saja, Mas. Ya. Oke, perhatikan. Sesuai dengan tujuan pembelajaran, kesimpulan kita ada 4 karena tujuannya juga ada 4. Yang pertama, macam-macam otot. Ya. 1. Otot lurik. Ya, otot lurik. Otot polos. Otot polos. Otot Jantung. jantung. Ya. Sudah? Sifat kerja otot. Ada dua. Sifat kerjanya ada 2. 1. Otot antagonis Dan sinergi. Yang ketiga, sumber energi. sumber energi. Ada berapa? Ada 1. ATP. Protein fosfat. Aktin. Yang ketiga, glikogen Tahu glukosa. Ya. Oke, yang keempat mekanisme. Mekanisme kerja otot terdapat 5 tahapan. Ya. Ya. Ya, diawali dengan Rangsangan. tanpa ATP dan CA2 tidak ada namanya mekanisme kerja otot. Bisa ya? Sampai sini silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing atau mejanya masing-masing. Kita evaluasi dulu. Tes sebentar. Cuma 5 soal di sini. Oke, kita bikin refleksi dulu. Refleksinya, pertanyaannya, senang tidak belajar hari ini? Senang. Pernah untuk minggu-minggu lalu sebelum kita melaksanakan PPL itu biasanya tidak ada video, ya. Tapi hari ini ada videonya. Terus PPT-nya ada gambar-gambarnya. Ya, PPT-nya berbentuk bagus, sudah mulai ada perubahan sedikit. Mudah-mudahan seterusnya juga berubah. Kita sama-sama melakukan perubahan. Bisa ya? Bisa. Untuk buku, HP, internet juga bagus hari ini.
mendapat nilai untuk poin plus-nya untuk karya adalah milik kelompok 4, kegiatan 4. Dan teman-temannya. Sedangkan untuk presentasi hasilnya didapat kelompoknya Nesila. Simulasinya bagus. Saya ambil simulasinya bagus. Dua itu kelompok untuk presentasi dan karya. Sebelum saya tutup ada tugas. Tugasnya bisa Anda lihat di bahan ajar. Bahan ajar di bawah rangkuman itu ada saya sisipkan tugasnya sebelum latihan soal. Biasanya bahan ajar seperti itu. Kalau saya bikin bahan ajarnya itu nanti buka saya bikin tadi malam ya. Ada tugas mandiri 2 pertanyaan yang harus Anda jawab dan nanti dikirim hasilnya di grup saja. Bisa ya? Ya. Oke. Sebelumnya mari kita berdoa dulu untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, diberikan supaya ilmu yang didapat hari ini masuk, bisa dibawa dan bisa diingat. Saya ya Pak, silakan doa. Baik, teman-teman kita di pertemuan pada hari ini adalah berdoa mengingat agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan